Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, dan dengan nikmat tersebut kita bisa bertatap muka pada kesempatan siang hari ini dalam rangka sosialisasi kurikulum untuk kelas 10. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Ustadz Ahmad Muhajir selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka, yang kami hormati asatidah yang hadir di tempat ini, baik itu wali kelas dan juga guru BK, dan yang kami hormati pula orang tua wali santri kelas 10A, B, dan C yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk menghadiri tatap muka siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk acara sosialisasi kurikulum kelas 10 ini kita akan adakan untuk sampai 1 jam ke depan kurang lebih. Dan untuk susunan acara, untuk yang pertama nanti akan diawali oleh sambutan dari Kepala Madrasah yaitu Ustadz Ahmad Muhajir. Setelah itu nanti akan dilanjutkan pemaparan terkait kurikulum yang berjalan saat ini yang akan disampaikan oleh Wakakurikulum, dan setelah sosialisasi kurikulum akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk acara pertama kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Ahmad Muhajir LC selaku Kepala Madrasah untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau, falyatafadhal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia darinya, yang mana dengan sebab nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka secara daring dalam kegiatan sosialisasi kurikulum dan juga kegiatan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka, wabil khusus untuk santri-santri kelas 10. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri kelas 10 jenjang Madrasah Aliyah, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan guru jenjang Idad Lughawi dan juga Idad Muallimin atau Madrasah Aliyah, hafizakumullahu ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali santri kelas 10 atas kehadirannya dalam pertemuan kegiatan pada siang hari ini, yang mana pertemuan siang hari ini merupakan salah satu wujud komitmen
dari kami bersama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi santri-santri kita, khususnya mereka santri-santri kelas 10 Madrasah Aliyah, yang mana merupakan awal dari perjalanan pendidikan mereka di jenjang Madrasah Aliyah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tenggaran 2 Majalengka, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan santri-santri kelas 10. Hal yang akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah yang pertama yang berkaitan dengan kurikulum, kemudian berkaitan dengan syarat kenaikan kelas, kemudian berkaitan dengan kalender pendidikan madrasah, kemudian berkaitan dengan guru BK dan juga fungsi dari guru BK, dan juga yang terakhir nanti ada perkenalan dengan wali kelas 10. Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang telah Bapak Ibu ketahui, pemerintah telah menerapkan kurikulum Merdeka sebagai acuan atau arah pembaruan arah kebijakan dari sistem pendidikan yang ada di madrasah, yang atau lebih umum lagi telah mengimplementasikan, atau kami pada tahun ini sedang berupaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut di kelas 10 sebagai bagian dari upaya kami dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut. Pada kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran, di mana guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau santrinya. Dengan demikian kami berharap para siswa dapat menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga memiliki karakter yang kuat dan juga keterampilan yang sesuai dan relevan dengan tuntunan atau tuntutan di zaman. Sebagai bagian dari proses pendidikan, tentu kita semua menginginkan agar putra-putra atau santri-santri kita dapat melalui setiap jenjang pendidikan dengan baik. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa madrasah kami telah menentukan syarat-syarat untuk kenaikan kelas di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tenggaran 2 ini. Tidak hanya didasarkan pada nilai akademik semata, namun syarat kenaikan kelas juga mengacu pada aspek-aspek yang lainnya seperti kehadiran santri di kelas, kemudian juga penilaian sikap dan juga perilaku. Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan kalender pendidikan, kami juga ingin menyampaikan informasi terkait dengan kalender pendidikan madrasah, bahwa alhamdulillah kami di madrasah telah menyusun kalender pendidikan yang mana acuannya adalah pertama kalender pendidikan yang ada di Kemenag dan juga kalender pendidikan yang ada di Pesantren Islam Al-Irsyad Tenggaran 2 Majalengka. Dan insya Allah nanti akan dipaparkan secara visual oleh Ustadz Hendra selaku waka kurikulum. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan guru BK, maka alhamdulillah madrasah memiliki satu guru BK yang insya Allah akan membantu madrasah dalam proses pendidikan
santri-santri di jenjang Idad Lughawi dan juga Idad Muallimin, bahwa guru BK ini memiliki tugas untuk membantu siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin mereka hadapi dalam mungkin proses pembelajaran maupun di luar dari lingkup madrasah, sehingga harapannya guru BK ini nanti bisa berperan sebagai pembimbing dan juga konselor bagi para santri-santri di jenjang madrasah aliyah. Dan juga kami berharap Bapak dan Ibu dapat berkomunikasi dengan guru BK jika ada hal-hal terkait perkembangan anak-anak yang perlu didiskusikan ataupun dibicarakan secara lebih intens. Kemudian berikutnya juga berkaitan dengan wali kelas. Maka pada kesempatan ini insya Allah kami akan memperkenalkan para wali kelas kelas 10, yang mana kita akan mulai dari sebelah kiri saya. Ada yang paling kiri ada Ustadz Faiz Abdullah, bisa diangkat tangannya Ustadz sebelah kanan. Beliau adalah wali kelas dari kelas 10A. Barangkali Bapak Ibu sekalian bisa melihat informasi yang ada di profil Ustadz Faiz Abdullah dan juga nomor kontak beliau. Untuk Bapak Ibu wali santri kelas 10A bisa menyimpan nomor kontak Ustadz Faiz Abdullah selaku wali kelas 10A beserta nomor telepon beliau. Kemudian berikutnya adalah untuk kelas 10B, wali kelasnya adalah Ustadz Nur Khalis, yang mana beliau ada di sebelah paling kanan. Mohon diangkat tangannya Ustadz. Nah, beliau adalah Ustadz Nur Khalis, Syahid SPD. Beliau adalah wali kelas dari kelas 10B. Untuk Bapak Ibu wali santri kelas 10B, silahkan untuk menyimpan nomor kontak beliau sebagai wali kelas 10B. Berikutnya di sebelah kiri Ustadz Nur Khalis ada Ustadz Syamsuna. Beliau adalah wali kelas dari kelas 10C, dan di screen Bapak Ibu sekalian juga sudah ada nomor kontak beliau. Harapannya Bapak Ibu wali santri kelas 10C bisa menyimpan kontak dari Ustadz Syamsuna selaku wali kelas 10C. Berikutnya nggak ada gambarnya. Oh, baik, nanti insya Allah kita akan tampilkan ulang Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi wali kelas ini agar Bapak Ibu nanti bisa lebih leluasa untuk menyimpan. Dalam sesi nanti Ustadz Hendra yang akan menyampaikan. Kemudian berikutnya di sebelah kiri saya ada Pak Rika atau Ustadz Rika. Beliau adalah guru BK di jenjang Idad Lughawi dan juga Idad Muallimin. Mangga Bapak Ibu sekalian barangkali ingin berdiskusi lebih lanjut, lebih intens terkait dengan perkembangan putra-putranya, bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan beliau selaku guru BK. Beliau juga ini sudah dicantumkan nomor kontak beliau. Harapannya Bapak Ibu sekalian bisa juga menyimpan nomor kontak beliau. Kemudian di sini juga kami akan cantumkan nomor admin TU Madrasah. Barangkali Bapak Ibu sekalian butuh untuk keperluan administrasi ataupun informasi yang berkaitan dengan administrasi putra-putra Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan madrasah, maka Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi langsung dengan nomor admin TU Madrasah. Demikian Bapak Ibu sekalian, harapannya
setelah Bapak Ibu sekalian mengetahui para wali kelas, kemudian nomor kontak mereka, kemudian juga mengetahui guru BK yang ada di Madrasah Aliyah beserta nomor kontaknya. Ketika Bapak Ibu sekalian mendapati ada permasalahan yang terjadi pada putra-putra Bapak Ibu sekalian, harapannya bisa dikomunikasikan dengan wali kelas ataupun dengan guru BK secara langsung, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada harapannya bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kami sangat mendorong dan juga memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk selalu melakukan komunikasi yang intens dengan para wali kelas. Juga harapannya para wali santri selalu komunikasi intens dengan madrasah, baik secara langsung ataupun via telepon ataupun bisa melalui wali kelas dan juga guru BK. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara madrasah dan juga para orang tua santri. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara kita sangat diperlukan untuk memastikan santri-santri kita, anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat terus mendukung berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan Madrasah Aliyah, wabil khusus Pesantren Islam Aliyah Takaran 2 Majalengka secara umum, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Maka demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir atau menghadiri undangan kami dalam kegiatan sosialisasi kurikulum, kaldik, dan juga perkenalan dengan para wali kelas. Harap kegiatan tatap muka baik itu langsung maupun secara daring ini bisa kita adakan secara rutin, sehingga komunikasi sinergitas antara madrasah dengan atau wali santri kegiatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Hendra selaku Wakakurikulum berkaitan dengan gambaran secara global kurikulum yang kita tetapkan untuk kelas 10, yang mana mereka adalah kelas pertama yang kita berlakukan kurikulum merdeka. Kemudian juga syarat-syarat kenaikan secara detail akan ditampilkan. Berikut informasi terkait dengan wali kelas, guru BK, dan juga admin TU Madrasah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran kepada Ustadz Ahmad Muhajir selaku Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata untuk mengawali pertemuan siang hari ini.
Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit pemaparan mungkin bisa saya sampaikan terkait kurikulum yang diterapkan di madrasah kita untuk saat ini di jenjang kelas 10 khususnya. Baik. Ya, berikut saya sampaikan untuk MA khususnya, sebagaimana yang tadi telah menyampaikan sambutan adalah Kepala Madrasah kita Ustadz Ahmad Muhajir, kemudian Wakakurikulum sekarang masih dipegang oleh Ana sendiri. Kemudian berikutnya ada Wakahumpras oleh Ustadz Aditya. Tadi sudah diterangkan oleh Kepala Madrasah kita untuk wali kelas khususnya, yaitu Ustadz Faiz, Ustadz Nurkhalis, dan Ustadz Samsuna, dan juga guru BK oleh Pak Rika. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah sebagaimana mungkin yang bisa dilihat di layar masing-masing, bahwa di sini kami tampilkan untuk struktur kurikulum kelas 10 khususnya, itu ada 18 mata pelajaran yang diadakan di jenjang atau di kelas 10, mulai dari mata pelajaran diniyah, kemudian mata pelajaran lugawiyah, bahasa Arab khususnya, dan juga mata pelajaran umum. Perlu kami sampaikan kepada wali santri sekalian bahwa di kita memang insya Allah untuk setiap siswa atau santri di akhir jenjang aliyah ini nanti ketika dinyatakan lulus di kelas 12, maka insya Allah mereka akan berhak mendapatkan 2 ijazah yang kita terbitkan. Yang pertama yaitu ijazah dari Kementerian Agama gitu ya, yang formal. Kemudian yang kedua adalah ijazah pesantren. Tentunya 2 ijazah ini untuk pemanfaatannya akan berbeda gitu Pak ya. Kalau misalkan santri-santri kita ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri khususnya, maka tentunya yang digunakan adalah ijazah Kemenag. Adapun kalau misalkan nanti akan melanjutkan mendaftar ke misalkan Universitas Islam Madinah, maka biasanya yang digunakan adalah ijazah pondok atau ijazah pesantren. Afwan Ustadz, gambarnya nggak berubah. Nggak berubah, mohon maaf Pak. Sebentar Pak ya. Atau di settingan. Sudah berubah saat sekarang di struktur kurikulum. Oh iya, mohon maaf Pak ya, berarti dari tadi ya mungkin. Jadi seperti ini Pak ya tampilannya untuk struktur kurikulum kita. Ada mata pelajaran tauhid, tafsir, tahfidz, hadis, fikih, akhlak, tajwid ya, dan nahwu, mutolaah, takbir, dan tarikh. Nah ini semuanya adalah mata pelajaran diniyah dan bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa IPA dan informatika ini adalah mata pelajaran umum yang memang kita adakan juga di madrasah kita karena memang kita tadi akan menerbitkan ijazah dari Kementerian Agama. Nah, untuk tahun ajaran 2024-2025 ini perlu kami sampaikan pula bahwa Kementerian Agama itu telah menerapkan keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024
di mana di KMA tersebut itu kita semua di seluruh madrasah di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Dan di kurikulum Merdeka tersebut untuk kelas 10 itu semuanya harus mendapatkan mata pelajaran IPA gitu ya Bu ya, atau Bapak sekalian. Jadi semua untuk jenjang kelas 10 itu diharuskan ya untuk mendapatkan mata pelajaran IPA. Oleh karena itu di tahun ini ya kita Madrasah Aliyah mengadakan ya atau menyediakan mata pelajaran tersebut ya dengan guru tentunya guru yang tersendiri. Nah, adapun nanti di jenjang kelas 11 dan 12 itu mata pelajaran IPA dan IPS itu akan masuk ke dalam mata pelajaran pilihan Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin ada yang bertanya mungkin di grup wali kelas bagaimana terkait dengan penjurusan yang berlaku saat ini. Jurusan apa yang ada di madrasah kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa dengan diberlakukannya KMA 450 ini terkait penerapan kurikulum Merdeka, maka di kurikulum Merdeka itu tidak lagi diberlakukan penjurusan gitu. Jadi yang biasanya mungkin ya untuk angkatan kelas 11 sekarang dan kelas 12 itu mereka masih ada penjurusan, yang mana biasanya di madrasah kita hanya ada jurusan keagamaan. Nah, untuk kelas 10 maka tidak ada lagi istilah kita adalah jurusan keagamaan, tidak gitu ya. Dan ini memang sudah berlaku di seluruh Indonesia gitu, baik di madrasah ataupun di sekolah umum gitu Bu ya. Jadi seperti itu untuk gambarannya kurikulum yang berlaku di madrasah kita gitu. Insya Allah kita sudah punya rencana bahwa untuk kelas 11 dan kelas 12 kita juga akan tetap mengadakan mata pelajaran IPA gitu ya, sebagai bekal untuk anak-anak kita. Mungkin nanti bagi anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri khususnya mungkin nanti. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan struktur kurikulum yang ada ini untuk jam pelajaran per pekannya ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kita gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Tetap kita lebih didominasi untuk mata pelajaran diniyah dan bahasa Arab, sebagaimana yang kita ketahui bahwa itu adalah ciri khas atau keunggulan madrasah kita begitu. Kemudian berikutnya ini untuk daftar guru kelas 10 Bapak Ibu sekalian ya, mungkin secara sekilas perlu kita tampilkan juga. Insya Allah untuk guru-guru yang ada di kita semuanya alhamdulillah telah lulus S1 gitu Pak ya. Gitu. Kemudian untuk jadwal KBM seperti ini. Jadi kita rata-rata mungkin sampai jam 3 sore atau jam 15.00. Kemudian berikutnya terkait kalender pendidikan ya, yang berlaku saat ini, insya Allah mungkin tidak terlalu jelas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sebetulnya untuk kalender pendidikan jumlah santri dan nanti akan dibagikan gitu saja, biasanya seperti itu. Jadi mohon untuk bersabar dan kita menunggu dari pesantren biasanya gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian secara umum untuk kegiatan di madrasah Bapak Ibu sekalian hanya
Adapun untuk pengasuhan mohon maaf tidak bisa diikut sertakan di sosialisasi saat ini. Nah, secara umum untuk semester ganjil seperti ini kegiatan kita gitu Bu ya, dan alhamdulillah ini sudah kita sudah masuk ke bulan Agustus, dan insya Allah untuk mungkin agenda yang paling dekat untuk madrasah sendiri adalah asesmen sumatif tengah semester yang kita jadwalkan di bulan September insya Allah untuk bulan depan gitu ya, pekan ketiga dan keempat insya Allah. Kemudian setelah itu nanti di bulan November akhir tanggal 30 barulah kita masuk ke asesmen akhir semester ganjil ya gitu ya, seperti itu. Kemudian di semester genap ya seperti ini untuk kegiatan di Madrasah Aliyah di tanggal 2 atau 4 sampai 5 Januari santri datang ke pesantren, kemudian KBM berlangsung ya, kemudian nanti akan ada libur Ramadan untuk santri di tanggal 20 Maret. Kemudian masuk kembali di tanggal 13 April ya kedatangan santri. Kemudian untuk agenda asesmen tengah semester insya Allah diagendakan di tanggal 3 Maret, dan untuk asesmen akhir semester genap yaitu di bulan Mei tanggal 31 sampai 22 Juni. Kita ada 3 untuk asesmen dalam satu semester, yaitu sumatif harian, kemudian tengah semester, dan akhir semester. Kemudian berikutnya terkait kegiatan asesmen sumatif akhir semester ini kita mensyaratkan kepada santri-santri kita, yaitu di mana santri bisa mengikuti kegiatan asesmen sumatif akhir semester dengan catatan bahwa alfa tidak boleh lebih dari 50 jam pelajaran. Artinya ketika santri memiliki alfa lebih dari 50 jam pelajaran, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti asesmen sumatif. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikut syarat kenaikan ya, kita sudah menetapkan untuk syarat kenaikan kelas tahun pelajaran 2024-2025 untuk yang pertama yaitu telah mengikuti asesmen sumatif akhir semester ganjil. Kemudian yang kedua telah menuntaskan tugas-tugas atau penilaian harian di semester genap. Kemudian yang ketiga telah mengikuti dan menuntaskan asesmen sumatif akhir tahun. Kemudian yang keempat terkait dengan pelaksanaan remedial di asesmen sumatif akhir tahun, di mana santri dinyatakan bisa mengikuti ujian remedial atau berhak mengikuti ujian remedial asesmen sumatif akhir tahun jika mata pelajaran yang di bawah KKM jumlahnya tidak lebih dari 5 mata pelajaran. Kemudian syarat berikutnya yaitu nilai suluk minimal 60. Kemudian syarat ke-6 telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 2 juz, yang mana untuk kelas 10 itu target kita adalah juz 1 dan juz kedua. Kemudian syarat yang terakhir yaitu santri harus menyelesaikan hafalan hadis untuk kelas 10 jumlahnya 50 hadis, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan kurikulum di jenjang madrasah khususnya di kelas 10. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka forum diskusi Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh atau bisa dengan cara mengangkat tangan di layar, atau misalkan melalui pesan yang ada di
aplikasi ini ya. Nanti insya Allah kita akan bacakan pertanyaannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan selaku kurikulum. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Iya, boleh silakan. Dari siapa dan kelas berapa santri? B. Diulang Pak, mohon maaf. Abu Arfa kelas 10B. 9B. 10B. 10B ya. Kelas D Ustaz Arfa. Ya, silakan Pak. Boleh. Untuk mata pelajaran yang didapat di kelas 10 ini berarti ada 18 Ustaz. Nanti pas naik kelas 11 IPS sama IPA jadi pilihan gitu. Ya, baik. Itu pertanyaannya itu saja Pak ya. Iya Ustaz. Benar Pak. Kita jawab satu persatu sepertinya. Baik. Apakah mata pelajaran IPS atau IPA ini jadi mata pelajaran pilihan untuk di kelas 11 atau 12 gitu Pak ya? Baik. Iya, untuk kelas 10 berarti dapat dua-duanya Ustaz ya? Betul. 11 dan 12 itu memang kalau berdasarkan struktur kurikulum yang mengacu kepada KMA 450 di kelas 11 dan 12 itu menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, akan tetapi kita Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tangerang 2 sendiri insya Allah untuk mata pelajaran IPA dan IPS ini tetap akan kita berikan di kelas 11 dan 12 insya Allah untuk tahun ajaran depan, yang tentunya dengan jumlah jam per pekan menyesuaikan begitu Pak ya. Kalau untuk sekarang di kelas 10 itu jumlah jam per pekan untuk mata pelajaran IPA itu 5 jam. Tapi nanti untuk kelas 11 dan 12 ya kita sesuaikan 2 jam saja seperti itu Bapak. Jadi walaupun memang nanti di rapot Kemenagnya sendiri ya itu akan masuk ke dalam mata pelajaran pilihan begitu Pak ya. Seperti itu. Tapi kita akan menerapkannya ini ya kepada seluruh santri-santri kita Bapak, seperti itu Pak nanti itu. Baik, terima kasih Bapak itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Syukran Ustaz infonya. Ya, afwan. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh dari Ibu Konita ya. Silakan Bu. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, boleh. Ya Ustadz, Ana mau bertanya, untuk yang pilihan itu nanti di kelas 11 dan 12 berarti nanti itu secara otomatis terpisah gitu ya, anak-anak itu yang memilih IPS misalnya. Itu seperti ekstrakurikuler atau gimana ya cara pengaturannya? Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, anak itu nanti untuk menentukan sendiri gitu minatnya apa, dia ke IPS atau ke IPA gitu ya. Maksud saya apa anak itu dia harus berkonsultasi dengan orang tua dulu atau dia menentukan minatnya sendiri langsung gitu ya, atau gimana ya? Yang kedua itu ya, yang ketiga kalau di sekolah umum itu kan anak tuh ditambah dengan bimbel ya Ustadz untuk menunjang bisa masuk ke LPTN gitu ya. Nah, untuk di pesantren itu gimana ya supaya anak itu bisa siap untuk bisa masuk gitu ke PTN. Barangkali itu Ustaz, mohon maaf banyak pertanyaannya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ibu Konita. Ada pertanyaan nanti yang akan menjawab insya Allah kepala madrasah kita. Kepada Ustaz. Bismillah. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu Konita terkait dengan ada kurang lebih 3 pertanyaan, namun yang pertanyaan pertama dan kedua masih ada kaitannya, berkaitan dengan bagaimana nanti kelanjutan anak-anak yang kelas 10 ini ketika di kelas 11 untuk kurikulumnya yang berkaitan dengan rumpun IPA dan rumpun IPS karena menjadi mata pelajaran pilihan. Insya Allah nanti di akhir pembelajaran kelas 12 di akhir pembelajaran kelas 10 kita akan coba membuat semacam survei atau instrumen untuk mengetahui kira-kira minat anak-anak itu untuk mapel IPA-nya untuk rumpun IPA-nya mapel apa, kemudian untuk rumpun IPS-nya mapel apa, sehingga nanti kami kalaupun kami tidak dapat menyediakan seluruh mapel IPA, maka kita harapannya bisa memilihkan apa yang terbaik dan juga yang menjadi minat dari mayoritas anak-anak di kelas 10. Karena kita akan sesuai juga dengan kemampuan kami dalam SDM dan juga ketersediaan SDM yang ada. Itu mungkin yang jawaban untuk pertanyaan pertama dan kedua. Adapun pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan bimbel, apakah dari pesantren lewat madrasah akan mengadakan bimbel bagi santri-santri yang memang punya minat untuk melanjutkan studi di kampus-kampus umum baik itu negeri maupun swasta. Insya Allah kami di kelas 12 melalui tim sukses studi lanjut, kita insya Allah kita mulai dari tahun ajaran ini kita coba akan mengadakan bimbel yang sifatnya berbayar. Kita tawarkan kepada Bapak Ibu wali santri kelas 12 bagi barang siapa putra-putranya ingin mengikuti bimbel berbayar untuk persiapan studi lanjut di kampus-kampus umum baik itu negeri maupun swasta, maka kami coba fasilitasi, dan fasilitas tersebut hanya kami siapkan di kelas 12. Barangkali itu Ibu, semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada. Barangkali ada tambahan dari Ustaz Hendra, silahkan. Ya, kembali mungkin Ibu Konita ya, kami sampaikan bahwa untuk mulai kelas 10 ini sudah tidak ada lagi sebetulnya penjurusan IPA dan IPS begitu Bu ya, atau keagamaan misalkan di madrasah. Yang ada adalah ya anak-anak memang mendapatkan mata pelajaran yang mereka pilih gitu Bu ya. Hanya saja mungkin ya kita selaku madrasah tentunya akan membuat kebijakan di mana di jenjang kelas 11 dan 12 insya Allah ya kita akan tetap memberikan mata pelajaran IPS dan IPA kepada anak-anak kita. Seperti itu Bu mungkin ya. Mudah-mudahan cukup difahami atau bisa difahami. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan dari Bapak Dedi Junaidi. Boleh silakan Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih jazakumullah atas infonya sehingga jelas seperti di SMA tidak lagi ada IPA, IPS yang ada karena sekarang kurikulumnya ada merdeka. Sehingga pertanyaan kami adalah satu, kan untuk masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang pakai tesnya skolastik IQ, di mana tidak begitu berbau IPA atau IPS, sehingga yang berharap kepada PTN
apakah sudah ada nanti latihan untuk skolastik itu satu. Yang kedua barangkali bagaimana siswa ini enjoy dengan berbagai mapel yang ada, sedikit atau banyak berubah daripada kurikulum yang aliran sebelumnya, karena yang sebelumnya ada madrasah keagamaan, kalau sekarang semuanya ada semua, sehingga yang ditanyakan tadi bagaimana bisa enjoy lah, bisa tahan lah seperti itu saja Ustaz. Baik, terima kasih Bapak ya. Terkait tes skolastik, ya, untuk tes skolastik sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh kepala madrasah kita, bahwa di kita memang telah diadakan program bimbel ini sudah berjalan dari tahun kemarin Bapak ya, untuk program bimbel, dan untuk tahun sekarang ini kita coba untuk format baru di mana kita akan memberikan penawaran ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh kepala madrasah kepada santri-santri kita untuk mengikuti program bimbel yang mungkin istilahnya kita berbayar gitu Pak ya, untuk menghadapi khusus untuk anak kita yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak bahwa sekarang memang format atau bentuk soal di tes UTBK itu ya tidak seperti dulu mungkin IPA IPS gitu ya Pak ya, tapi istilahnya tes skolastik, yaitu literasi, numerasi, dan satu lagi gitu ya format atau bentuk soalnya itu. Nah, makanya untuk mengakomodir hal tersebut kita mengadakan bimbel tersebut Pak. Hanya saja memang diadakannya khusus nanti di jenjang kelas 12 seperti itu Pak, dan insya Allah akan dimulai dari semester 1 seperti itu Pak ya. Adapun untuk pengadaan mata pelajaran IPA gitu ya di kelas 10, 11, 12 ya, harapannya ini juga bisa mempermudah anak-anak kita mungkin nanti ketika mereka ingin mendaftarkan ke perguruan tinggi negeri, yang berdasarkan pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya itu, ketika beberapa anak yang ingin berusaha mencoba untuk mendaftar di misalkan jurusan kedokteran, kemarin itu ada yang seperti itu, dan ternyata kendalanya yaitu satu, bahwa di rapotnya tidak ada mata pelajaran IPA. Nah, mudah-mudahan dengan diadakannya mata pelajaran IPA itu, anak-anak kita yang mau mendaftar atau melanjutkan mengambil jurusan kedokteran itu bisa mudah gitu Pak ya. Seperti itu mungkin Pak penjelasannya. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya, ya tentu kita akan selalu mendorong pada guru-guru kita khususnya untuk mengadakan pembelajaran dengan aktif, kemudian kreatif, dan juga menyenangkan, atau istilah kitanya yaitu PAIKEM gitu ya, pembelajaran aktif, interaktif, kemudian kreatif dan menyenangkan. Seperti itu Bapak ya mungkin. Terima kasih banyak. Ya, tambahan mungkin. Betul Pak. 6. Kalau ditambahkan dikit, kenapa anak ini tidak didorong ke arah MANPK? Karena di MANPK ada terus terang itu mantik yang kurang saya sukai, yang kedua ada sedikit tasawuf dan yang lainnya. Makanya didorong ke madrasah alias swasta yang program agama, sehingga dikomunikasikan kembali ke anaknya. Nah, karena ini imbas daripada kurikulum Merdeka, maka semua mata pelajaran yang ada, tinggal mungkin anaknya, waduh, ada IPA lagi dan sebagainya. Sehingga tadi pertanyaan bagaimana supaya enjoy lagi. Baik, sedikit menambahkan tadi dari pertanyaan Bapak Dedi ya, terkait mata pelajaran IPA yang diadakan di kelas 10, mungkin bagi alumni MTS Alisa Tengaran 2 Majalengka ini bukan hal yang baru, karena mereka di MTS pun sudah ada pelajaran IPA. Namun mungkin barangkali bagi santri-santri yang dari jenjang ideologi, yang mana backgroundnya adalah pesantren atau sebelumnya di pesantren,
yang mana tidak ada pembelajaran mata pelajaran IPA maupun IPS. Ini mungkin menjadi hal yang menarik bagi kami untuk selalu berusaha bagaimana bisa mengkondisikan santri itu untuk bisa enjoy dalam pembelajaran di mapel IPA maupun IPS, sehingga harapan kami juga selalu mendorong ke guru-guru pengampu di jenjang Idad Lughawi maupun Idad Muallimin secara umum untuk selalu bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada dengan baik, sehingga proses pembelajaran yang ada di kelas itu tidak membosankan, wabil khusus mapel-mapel yang mungkin dianggap baru oleh sebagian santri-santri kelas 10. Tapi itu mungkin Pak barangkali sedikit tambah jawabannya, sehingga bisa mengurangi kekhawatiran Bapak Ibu sekalian terkait dengan adanya perubahan arah kebijakan pendidikan atau kurikulum di negeri kita ini. Wallahu alam. Nah, jazakumullah atas informasinya. Semoga ini pun sedikit KKM-nya nggak bisa disamakan dengan yang di negeri-negeri, kan tinggi-tinggi dah pelajarannya begitu. Nah, baik, baik, terima kasih Pak Dede Junaidi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga kalau melihat waktu ini sekarang kayaknya kita terbatas gitu ya, karena di sini sudah mau memasuki waktu sholat asar ini. Jadi mungkin sesi tanya jawab kita batasi untuk satu pertanyaan terakhir gitu ya, Pak Ustadz ya. Baik, silakan mungkin dari Bu Nunik ya. Silakan Ibu. Halo, bisa didengar? Halo. Ibu. Atau dari yang lain silakan. Ada? Masih ada pertanyaan? Gimana guys? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan daring siang hari ini, karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk kegiatan sosialisasi ini. Insya Allah kita sudah merekam gitu. Kalau sudah siap insya Allah melalui media Aula TV seperti itu Pak. Baik, Ana ucapkan sekali lagi. Oh ya, untuk bahan presentasi apakah nanti di-share? Insya Allah bisa di-share Pak. Insya Allah. Ya baik, nanti kita akan kirim di grup wali kelas masing-masing. Baik, sekali lagi Ana dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah bisa hadir pada pertemuan siang hari ini. Kami tentunya mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini, dan insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.